Saudara penyidik Kejaksaan Agung menetapkan 2 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina. Dalam kasus ini, penyidik menyita uang tunai sebanyak 883 juta rupiah dan 1.500 dolar Amerika Serikat. Penyidik Kejaksaan Agung menetapkan 2 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina. Keduanya yaitu Maya Kusmaya selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina dan Edward Korn yang juga dari PT Pertamina. Dengan demikian hingga kini sudah ada 9 orang tersangka yang ditangkap dan ditahan Kejaksaan Agung. Terhadap 2 tersangka tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan secara maraton, tadi mulai jam 3 sampai dengan saat ini, penyidik telah menemukan bukti yang cukup bahwa kedua tersangka tersebut diduga melakukan tindak pidana bersama-sama dengan 7 tersangka yang kemarin telah kami sampaikan. Kemarin penyidik Kejaksaan Agung kembali menggeledah rumah yang dijadikan kantor pemilik pengusaha minyak Riza Khalid terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan minyak mentah di PT Pertamina. Penggeledahan ini merupakan lanjutan yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung untuk mengumpulkan barang bukti tambahan dalam pengungkapan kasus dugaan korupsi pengelolaan minyak mentah di PT Pertamina. Dari penggeledahan sebelumnya, penyidik menyita uang tunai sebanyak 883 juta rupiah dan 1.500 dolar Amerika, serta 34 box ordner yang berisi 89 bundel dokumen, serta 2 unit CPU. Dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama tahun 2018 hingga 2023, anak Riza Khalid telah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Muhammad Keri Andrianto Riza yang diduga mendapatkan keuntungan dari kegiatan impor minyak mentah produk BBM. Selain rumah di Kebayoran Lama, penyidik juga menggeledah kantor yang berada di Plaza Asia, Jakarta. Penyidik menyita 4 dus yang berisi dokumen. Menggeledah menyita ada 4 kardus surat-surat ya, bentuk dokumen yang tentu semuanya ini berkaitan dengan penyidikan terhadap perkara ini. Nah, kita harapkan bahwa dengan tindakan ini penyidik kami sampaikan hari ini masih terus melakukan penggeledahan di tempat yang sama ya, khususnya di Jalan Jenggala, dan barangkali apakah ada perkembangan di tempat-tempat lain. Nah, ini sedang terus kami telusuri untuk bagaimana membuat terang dari tindak pidana ini. Nah. Presiden Prabowo menegaskan akan membersihkan berbagai kasus korupsi, termasuk dugaan korupsi di PT Pertamina. Presiden Prabowo mengatakan kasus ini menjadi perhatian pemerintah dan akan segera dituntaskan. Ya, lagi diurus itu semua, ya. Lagi diurus semua. Oke. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Tidak hanya di beberapa lokasi yang telah digeledah Kejagung, penyidik Kejaksaan Agung menyatakan ada kemungkinan penggeledahan juga dilakukan di tempat lain untuk kebutuhan proses penyidikan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, informasi terkini kita akan segera menuju kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sudah ada jurnalis Kompas TV Ariel Wiranata dan juru kamera Septa Yoga di sana. Selamat siang Ariel, apa perkembangan terbaru dari penyidikan kasus ini? Ya, benar sekali Jihan, bahwa memang hingga saat ini Kejaksaan Agung telah menetapkan 9 tersangka setidaknya, dan memang hingga saat ini masih dilakukan pendalaman terhadap tersangka. Selain itu juga masih melakukan pencarian alat bukti yang dimana pada hari Rabu kemarin merupakan 2 tersangka baru yang berinisial E dan MK. Kedua ini merupakan terlibat atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan pada PT Pertamina, yang dimana mereka melakukan pembelian RON 90 dengan harga RON 92. Dan mereka melakukan pembayaran secara langsung sehingga hal inilah yang membuat harga menjadi tinggi dan harga juga tidak menjadi wajar. Selain itu juga memang dari keduanya melakukan markup yang dimana
mereka melakukan pengadaan impor minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina di international shipping dengan sengaja, yang dimana markup mereka menaikkan hingga 13 bahkan 15%. Hal ini juga membuat kerugian negara, dan selain itu juga bahwa dari MK memerintahkan kepada untuk melakukan blending, yang dimana mereka melakukan blending terhadap RON 90 dengan RON 92. Dan selain itu juga memang dari PT Pertamina sendiri menolak keras dengan adanya dugaan oplosan. Dalam hal ini memang dari Kejaksaan Agung sendiri mengatakan bahwa kejadian ini sudah terjadi sejak 2018 hingga 2023. Dan memang hingga saat ini juga Kejaksaan Agung telah mengkaji nantinya bagaimana apakah ini dilakukan dari minyak tersebut, apakah sudah didistribusikan pada masyarakat atau seperti apa. Namun selain itu juga memang terkait dengan oplosan dan blending ini cukup berbeda, yang dimana jika oplosan tersebut merupakan campuran yang tanpa adanya aturan, namun jika blending tersebut adalah campuran RON dengan bahan kimia lain sehingga menyentuh angka oktan yang cukup sesuai, dan memang ini tidak menghilangkan dari fungsi serta kegunaannya. Jihan. Ya, sampai saat ini penyidikan masih terus berlangsung dan barang bukti juga masih terus dikumpulkan oleh penyidik. Lalu apakah masih ada kemungkinan untuk penambahan tersangka baru dalam kasus ini, Ariel? Ya, Jihan, memang dari Kejaksaan Agung tersendiri mengatakan memang ini menimbulkan potensi untuk tersangka lainnya. Dan hingga kini juga dari Kejaksaan Agung masih memeriksa saksi, terus juga masih mendalami dari para tersangka, yang dimana memang hingga saat ini sudah terdapat 9. Dan selain itu juga masih diperdalam untuk pencarian alat bukti. Tentu saja memang kerugian hingga saat ini yang ditaksir dari 9 tersangka tersebut sebesar 193,7 triliun. Dalam hal ini memang kerugian tersebut terdapat pada 5 komponen, yang dimana rincian 35 triliun terhadap ekspor minyak mentah, lalu ada 2,7 triliun yang dimana dari impor dari broker. Selain itu juga kerugian impor BBM broker sebesar 9 triliun, lalu 120 triliun pemberian kompensasi dan 21 triliun pemberian dari subsidi. Dan hal ini berdasarkan dari 193,7 triliun ini dapat bertambah berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Kejaksaan Agung nantinya, dan memang akan terus diperdalam, dan nantinya Kejaksaan Agung akan terus untuk mengusut hingga tuntas nantinya, Jihan. Baik, terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV Ariel Wiranata dan Septa Yoga dari Kejagung Republik Indonesia. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Saudara, informasi berikutnya, isu pengoplosan produk bahan bakar minyak jadi sorotan di tengah masyarakat. Agar tidak membuat kegaduhan, DPR meminta Pertamina menjelaskan kepada masyarakat terkait dugaan pengoplosan itu. Pihak Pertamina mengklaim tidak bisa mengubah RON dan hanya memiliki fasilitas untuk mengubah nilai dan warna. Isu pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax milik PT Pertamina Patraniaga jadi perbincangan hangat. Komisi 12 DPR RI pun menyoroti isu pengoplosan bahan bakar minyak BBM dalam kasus dugaan korupsi Pertamina. DPR meminta Pertamina menjelaskan kepada masyarakat terkait dugaan pengoplosan tersebut. Wakil Ketua Komisi 12 DPR Bambang Haryadi menyatakan dalam rapat yang berlangsung dengan Pertamina membahas soal kasus korupsi minyak mentah. Anggota Komisi 12 DPR meminta klarifikasi dari Pertamina perihal dugaan pencampuran RON 90 dan 92. Jadi tahu isu yang beredar beberapa waktu terakhir terkait RON, kan kita tadi pastikan kepada semua pihak, tidak hanya kepada Pertamina, kan biar ada satu komparasi informasi yang seimbang. Tadi Pertamina dan pihak swasta semua menyatakan bahwa penambahan zat adiktif itu hanya sifatnya menambah value atau keunggulan terhadap jenis produk masing-masing penyalur BBM ini, kan badan usaha ini. Jadi tidak merubah RON. PTH Dirut Pertamina Patraniaga Mars Ega Legowo Putra menyatakan Patraniaga tidak bisa mengubah RON. Pertamina hanya memiliki fasilitas untuk mengubah warna dan penambahan zat aditif. Mas Ega juga menyatakan Pertamina tidak memiliki skema dalam mengubah RON. Diketahui bahwa BBM Pertamina merupakan produk jadi yang sesuai dengan RON masing-masing, yakni Pertalite memiliki RON 90 dan Pertamax memiliki RON 92. Teknis, Pertamina Patraniaga memberikan layanan kepada masyarakat untuk RON 90 dengan merek Pertalite dan RON 92 dengan merek Pertamax itu adalah sudah sesuai spek.
dan kita menjamin kepada masyarakat bahwa di SPBU yang kita jual adalah sesuai spek. Adapun tadi dijelaskan oleh pimpinan Komisi 12, penambahan aditif tersebut adalah sifatnya untuk menambah value dari performansi produk-produk tersebut. Tidak betul bahwa untuk Pertamax ini adalah produk oplosan, karena kita tidak melakukan hal tersebut. Sementara itu, Kapus Penkum Kejagung Hadi Siregar menyebutkan jika tindak pidana yang disidik oleh Kejagung soal tata kelola minyak mentah dan produk kilang itu terjadi di rentang waktu 2018 sampai 2023. Kejagung bilang kasus yang disidik tidak terkait dengan dugaan pengoplosan BBM saat ini. Bagaimana kelanjutan terhadap katakanlah produk kilang yang sudah diimport ini? Kan ini akan ditempatkan di tempat tertentu, depo misalnya, storage. Ya, nah penyidik juga sekarang sedang melakukan pendalaman. Sesungguhnya sedang melakukan pendalaman, akan berkoordinasi juga dengan ahli, ya. Tetapi karena peristiwa ini kan peristiwanya sudah lewat. Ini peristiwanya 2018-2023. Jadi yang kami sampaikan ke publik, ke media adalah fakta hukumnya. Seolah-olah bahwa peristiwa itu terjadi juga sekarang. Fakta hukumnya ini di 2018-2023 dan ini sudah selesai. Minyak ini barang habis pakai. Sementara itu, menanggapi kasus dugaan korupsi di Pertamina, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia akan mengevaluasi lebih lanjut terkait tata kelola hingga membenahi perizinan impor BBM. Bahlil bilang ia menghargai proses hukum yang sedang berjalan dan menghargai asas praduga tak bersalah terhadap kasus yang saat ini tengah diselidiki. Memang saya kan jujur katakan dari awal bahwa begitu saya masuk ke Kementerian SDM, saya melihat ini maka perlu adanya perbaikan penataan. Nah makanya sekarang di izin impor kita terhadap BBM tidak 1 tahun sekaligus. Kita bikin per 6 bulan supaya ada evaluasi per 3 bulan. Di ESDM itu sebelum kita audit kualitas, kita akan melakukan penataan terhadap sistem pengelolaan BBM dan LPG. Kenapa? Karena memang harus kita tata. Kalau tidak kita tata, ya begini terus. Selain itu, penyidik Kejaksaan Agung menetapkan 2 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina. Jadi, hingga kini total ada 9 orang yang ditetapkan tersangka. Sebelumnya, Jaksa Agung menyebutkan kerugian negara dalam korupsi Pertamina senilai 193,7 triliun rupiah untuk 1 tahun. Sementara, korupsi tersebut telah berjalan selama 5 tahun. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, PT Pertamina Patraniaga membantah tuduhan praktik oplos dari Pertalite jadi Pertamax dan mengklaim kualitas Pertamax sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pemerintah. Meski demikian, banyak warga yang kecewa dan ragu untuk menggunakan BBM jenis Pertamax yang saat ini beredar. Saya juga pakai Pertamax sekarang. Akhirnya abang ragu atau seperti apa sih bang pakai Pertamax bang jadinya bang? Otomatis kita agak meragukan lagi kan, semuanya kita pakai otomatis udah dioplos kan, itu nggak bagus berarti kan. Gitu. Apalagi kan itu kan oktannya kan lebih rendah kalau Pertalite dibandingin sama Pertamax. Kalau misalnya dipaksain pengoplosan gitu ya kurang baik lah nilainya, saya bilang gitu. Itu merugikan juga, merugikan rakyat, merugikan negara juga. Kan itu kan berhubungan langsung sama pengguna. Ya, kalau kayak kita kan ya disayangkan banget lah bang. Kita kan beli Pertamax kan untuk ngerawat mesin motor kendaraan kita juga kan. Cuman dengan keadaan seperti ini kita juga jadi ragu-ragu untuk beli Pertamax. Apalagi sekarang kita nggak tahu nih di semua SPBU Pertamax itu jadi terus seperti mana gitu. Mudah-mudahan kedepannya pemerintah kita melihatlah, respon lah akan masalah ini supaya menjadi lebih baik lagi ke depannya.